kolaboratif, learning, dan model pembelajaran mind mapping. Nah, di sini kita akan bahas dulu makalah kita yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Pertama, perkenalkan dulu nama kami. Perkenalkan nama saya Alimetia Bangun. Saya sebagai moderator dan teman saya Ferina Felicia Ginting sebagai penyanyi pertama. Saya Diana Nadine Ginting sebagai penyanyi kedua. Saya Diana Ginting sebagai penyanyi ketiga. Baik, ini adalah nama anggota dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, maaf ya, salah. Jadi di sini akan dibawakan oleh Ferina. Teman-teman bisa baca juga di grup. Akan dibacakan di bab 2. Pada saya habis waktunya. Pengertian kolaboratif learning. Collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar secara bersama-sama. Dalam model ini, siswa saling membantu berdiskusi dan berinteraksi untuk memahami materi pembelajaran, bukan hanya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Artinya, pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan kelompok siswa yang bekerja untuk menyelesaikan tugas memecahkan masalah atau menciptakan produk tertentu. Tetapi dengan tanggung jawab atas hasil belajar mereka masing-masing. Menurut Slavin, sering pertanyaan dan menyampaikan pendapat selama proses belajar berlangsung. Penerapan kolaboratif learning untuk meningkatkan partisipasi siswa. Partisipasi siswa dalam pembelajaran merujuk pada sejauh mana siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar, baik dalam bertanya, menjawab, berdiskusi, maupun menyelesaikan tugas. Salah satu tujuan utama dari penerapan pembelajaran kolaboratif adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa di kelas. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa diberikan peran yang jelas dalam kelompok seperti ketua, pencatat, penyaji, atau penanya. Dengan pembagian peran ini, setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Hal ini mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam model seperti think, part, share, guru memberikan waktu bagi siswa untuk berpikir secara individu, kemudian berdiskusi dengan pasangan, dan akhirnya berbagi di depan. Semua proses tersebut membentuk interaksi interpersonal yang kuat. Baik, akan dilanjutkan bagian dari mind mapping sebagai alat bantu visual yang akan dibawa oleh kita. Pengertian mind mapping. Mind mapping adalah teknik visualisasi informasi dalam bentuk peta pikiran yang menyajikan ide atau konsep secara bercabang dari satu ide utama ke ide-ide turunan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh penelitian yang menyatakan bahwa mind map membantu otak dalam mengorganisir informasi secara menyeluruh melalui penggunaan kata kunci dan secara simultan yang mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Mind mapping sebagai alat bantu visual. Mind mapping termasuk dalam kategori alat bantu visual belajar yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengorganisasi informasi, menghubungkan konsep utama dan subkonsep, menyederhanakan materi yang kompleks, dan meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Efektivitas mind mapping dalam meningkatkan pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa untuk mengetahui, mengidentifikasi, menghubungkan, dan menjelaskan konsep-konsep dalam suatu bidang pengetahuan. Media dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana strategi pimpinan dalam kelompok kolaboratif dapat mengurangi kualitas diskusi dan hasil belajar? Satu lagi yuk, satu lagi. Yuk, Dinda. Saya Dinda dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1.
Dalam proses pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok biasanya memiliki peran yang berbeda. Bagaimana pembagian peran tersebut? Dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama, dan keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan belajar. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari MM kelompok 6. Kami silakan untuk ya. Bagaimana peran kepemimpinan dalam kelompok kolaboratif dapat mempengaruhi kualitas diskusi dan hasil belajar? Peran kepemimpinan dalam kelompok kolaboratif sangat penting dalam mempengaruhi kualitas diskusi dan hasil belajar. Berikut beberapa contoh kepemimpinan dapat mempengaruhi. Yang pertama itu mengarahkan diskusi. Pemimpin kelompok dapat membantu mengarahkan diskusi ke topik yang relevan dan memastikan bahwa semua anggota kelompok terlibat. Yang kedua, mengelola konflik. Pemimpin kelompok dapat membantu mengelola konflik dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam diskusi. Yang ketiga, mendorong partisipasi. Pemimpin kelompok dapat mendorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi dan berbagi ide. Hasil belajar, yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Pemimpin kelompok dapat membantu meningkatkan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang dibahas. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan. Pemimpin kelompok dapat membantu mengembangkan keterampilan anggota kelompok seperti keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Pemimpin kelompok dapat membantu meningkatkan motivasi anggota kelompok untuk belajar dan mencapai tujuan. Tips untuk pemimpin kelompok yaitu jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, jadilah fasilitator. Dan yang terakhir, jadilah komunikator yang aktif. Oke, kami akan jawab. Bagaimana? Bagaimana? Oke, terima kasih. Kami akan jawab kelompok 4, yaitu dari pertanyaan Dinda yang akan dijawab oleh Rika. Kami silakan kepada Rika. Pertanyaannya, dalam proses pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok biasanya memiliki peran yang berbeda. Bagaimana pembagian peran tersebut dapat mempengaruhi efektivitas, kerjasama, dan keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan belajar? Dalam pembelajaran kolaboratif, pembagian peran sangat penting karena mempengaruhi efektivitas kerja, sama dan keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan belajar. Yang pertama, membuat kerja lebih terstruktur. Jika setiap anggota mendapat peran yang jelas, misalnya ketua, pencatat, penyaji, penanya, maka alur kerja menjadi lebih teratur dan tidak saling tumpang tindih. Yang kedua, mengoptimalkan potensi anggota. Pembagian peran memungkinkan setiap anggota berkontribusi sesuai kemampuan dan kekuatannya, sehingga hasil kerja lebih maksimal. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dengan peran masing-masing, anggota merasa memiliki kewajiban tertentu yang harus dijalankan, sehingga lebih disiplin dan aktif dalam kerja kelompok. Yang keempat, mendorong kolaborasi nyata. Karena setiap peran saling berkaitan, anggota kelompok harus saling kerjasama, mendengarkan dan mendukung. Hal ini memperkuat soliditas dan kebersamaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hasil belajar. Jika pembagian peran dilakukan dengan baik, diskusi menjadi lebih efektif, ide lebih beragam, dan tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Di mana untuk kelompok 4 termasuk Dinda? Terima kasih. Jadi teman-teman kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan kita yaitu dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kolaboratif learning secara nyata mampu meningkatkan partisipasi yang interaksi siswa dalam proses belajar karena mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bekerjasama. Sementara itu, penggunaan mind mapping sebagai alat bantu visual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep karena membantu siswa
mengorganisasi informasi secara lebih struktur dan menarik. Jadi inilah kesimpulan kami pada hari ini. Jika ada salah kata atau salah pemaparan dalam materi ini, kami minta maaf dan kami bisa berubah lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.